Kita coba ya. Oke, halo, selamat datang kembali di podcast Aldino. Setelah lama nggak syuting podcast karena nggak ada bintang tamunya, nggak ada yang diajak podcast. Sekarang kita kedatangan tamu yang jauh sekali dari jangkauan saya. Ya karena kita lewat Zoom ya, dia di rumahnya soalnya. Tapi tiap hari ketemu karena dia teman sekantor. Yang baru saja beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu meraih sesuatu hal yang besar di hidupnya, bahkan membawa nama sekolah serta provinsinya dalam suatu ajang yang sangat bergengsi di level lingkat SMK ya, atau sekolah menengah kejuruan, yaitu adalah di kontes atau perlombaan lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional di bidang farmasi. Oke. Kita kedatangan tamu yaitu adalah Laura yang berhasil menyabet juara 3 nasional farmasi dalam LKS SMK tahun 2021. Luar biasa. Selamat datang Laura. Ini ada penontonnya. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam, walaupun malam ini kayaknya dia udah capek, pengen tidur aja, tapi saya sebagai paparazi ya. Jadi saya sekarang di sini sebagai wartawan, saya bukan sebagai rekan kerjanya ya malam ini ya. Saya akan mencoba untuk tanya-tanya. Mungkin beberapa udah saya tahu sih. Nama lengkapnya Iya, saya iya. tahu. Loh, ini nama Zoom-nya aja masih nama Zoom-nya peserta gitu kan. Jadi dia masih kebayang-bayang terngiang-ngiang. Dan tadi sebelum ini take itu saya masih ragu ya apakah dia bisa malam ini take atau enggak, karena katanya masih tremor atau kayak nggak nyangka. Waduh, ini yang patut saya pengen penasaran. Jadi kayak wow, ini apa sih sebenarnya yang dibalik sosok si Laura Kristiani ini kan yang malam ini mengisi podcast saya setelah sekian lama nggak syuting gitu kan. Nah, kita akan berusaha untuk sekedar ya sharing-sharing aja lah, sifatnya sharing-sharing santai, terus mungkin ya bonusnya sih bisa menginspirasi orang lain atau teman-teman seperjuangannya atau adik kelas di SMK Farmasi, jurusan farmasi yang ada di SMK tempat kerja saya ataupun SMK Farmasi di tempat-tempat yang lain, bahwa ya saya tiap hari ngikuti dia, soalnya tiap hari di kantor kayak biasa-biasa aja, makan juga tetap makan nasi gitu kan, nggak ada makan-makan sesuatu yang karena farmasi mungkin ada obat-obatan penambah pintar ya. Enggak, dia biasa aja makan ya makan nasi, makan ayam goreng, minum ya minum air gitu kan. Dia enggak minum suplemen apa yang obat kuat atau penambah, enggak ada, biasa aja. Tapi di balik itu semua isi kepalanya itu luar biasa lah. Kita akan tanya langsung. Oke. Laura, gimana kabarnya malam ini? Masih deg-degan, tremor, atau sudah agak lega jam 10 malam ini? Gimana kira-kira? Rasanya masih di dunia mimpi, Pak. Masih apa? Masih Tegang, speechless atau gimana? Gambarkan perasaanmu dalam kata-kata yang rancu juga boleh, kacau juga apa. Gambarkan perasaanmu dengan eh, verbal secara kata-kata gitu. Apa kira-kira? saya itu udah optimis untuk tidak menang tadi. Optimis Jadi tidak. pas jadi jadi pas Zoom saya santai aja, maksudnya nggak Oh, ada beban harus berpikir oh. untuk dapat peringkat 3 bahkan, jadinya ya santai aja. Jadi pas pas saya matikan kamera gitu, tiba-tiba ada host yang minta untuk open video gitu. Ya udah, saya Oh, itu awalnya takut kan, apakah ini iya. saya kena tegur gara-gara nggak open video. Ya udah saya klik, pas saya klik ternyata udah gambar tirai terbuka lalu ada tulisan Laura Kristiani. Saya agak Oh, agak ngeblank, ini maksudnya apa, kok ada nama saya, baru pemenang farmasi baru diumumkan dan langsung langsung nggak sadar aja, dan oh karena saya pingsan, udah nggak berharap pingsan, apa-apa. pingsan. Kolaps, Nggak, kolaps. Siup. maksud Wow. Oh, maksudnya itu kayak ya nggak tahu kayak gimana pokoknya. Gitu. Begitu. sangat ya, merendah sekali ya. Maksudnya kayak ya udahlah, paling juga alah udah maksimal, tapi kayak nggak apa-apa lah, udah kayak apa namanya, kayak
kan ada orang nih yang mungkin ambisius kayak optimis dan sangat berharap banget gitu kan. Nah, tapi ada juga yang tipikal yang aku udah melakukan yang terbaik, hasilnya ya udah terserah nanti seperti apa. Ternyata malah off cam dan kaget gitu kan, buka tirai dikira dapat duit gitu kan, ternyata pengumuman juara kan. Tirai hadiah tirai itu loh, yang ada tirai apa saku ya. Ya ternyata nggak nyangka gitu kan. Nah, terus misalnya gini, kenapa kok merasa bahwa optimis tidak menang, atau apakah waktu lomba itu sudah maksimal tapi merasa kayak kecolongan, kayak miss gitu, ada yang, atau mungkin kayak ya ini udah aku maksimal tapi kayaknya peserta lain kayaknya lebih jago deh, mungkin seperti itu ya. Jadi kayak optimis tidak menang itu karena apa nih kira-kira? Kan ke optimis tidak menang sih sebenarnya, cuman optimis untuk mengikhlaskan segala sesuatu. Jadi ya udah, karena udah berjuang, maksudnya udah maksimal, cuman sebenarnya saya lebih ke ya udahlah, terima apa adanya, ikhlas apa adanya gitu. Jadinya ya mau menang itu berarti bonus, kalah berarti ada maksud atau rezeki yang tertunda gitu. Maksudnya gitu. Memang ada sempat miss, jadi itu yang membuat ya udahlah, mungkin bukan rezeki, jadinya ya udah kita ikhlas aja gitu. Dan ternyata ada maksud yang Tuhan inginkan, dan itu membuat tercengang. Yes, dan iya, saya memang karena saya itu sebenarnya tadi sempat berkaca-kaca ya, maksudnya kayak ya lebay banget Pak, laki-laki nangis. Enggak, saya benar-benar terharu, sangat terharu. Kayak gini, di saat saya SMA dulu atau pelajar atau kuliah pun itu kayak nggak pernah juara level nasional gitu kan. Saya lo apa, tapi sekarang ternyata orang di dekat saya itu adalah seorang juara level nasional gitu. Ya 3, 2, 1 apapun yang penting juara gitu kan. Jadi kayak sangat terharu dan kayak wow, dan mantan murid saya dulu yang saya ajar itu ternyata adalah sosok seorang juara, dan memang kayak kelihatannya biasa aja gitu kan. Jadi mungkin ada nggak sih kayak misalkan kebiasaan-kebiasaan sang juara ini yang tips gitu kan, atau kayak seolah-olah kayak ya saya tiap harinya gini Pak, terus mungkin saya ada misalkan nih, saya itu orangnya punya target Pak di hidup saya Pak, misalkan nih ya, itu seperti apa sih Laura dalam keseharian ini yang mungkin sosok juara yang akhirnya kita kenal ini adalah kesehariannya adalah, setahu saya adalah anak wibu, anak anime gitu, anak-anak Naruto, anak-anak manga gitu. Artinya ini seperti apa sih keseharian Laura yang akhirnya menjadi seorang juara? Apakah makannya 5 kali sehari, atau mungkin belajarnya itu kayak kemarin katanya Cahyani atau temennya dia itu 4 jam tiap hari. Wow. Atau gimana nih kebiasaannya Laura ini kok bisa akhirnya tembus jadi peserta level nasional setelah menang di provinsi dan juara 3. Kebiasaannya seperti apa sih? Kayak mana ini kebiasaannya nih? Kebiasaan. Saya juga sebenarnya nggak ngerti jalan hidup saya. Nggak ngerti jalan hidup. Iya. Pas diumumkan untuk jadi calon maju ke seleksi provinsi itu kayak nggak ngerti sendiri kenapa saya jadi calon seleksi, dan kayak yang lain itu ada menurut saya yang lebih berpotensi gitu. Tapi sebenarnya stres sih Pak, karena beban maksudnya untuk bisa menyamai level gitu sama yang udah kita pandang bisa gitu, sedangkan kita yang jadi calon gitu. Terus nggak lama ya udah saya berpikir ada maksud yang ingin Tuhan taruh gitu, misalnya apa sih maksudnya yang Tuhan inginkan di saat saya ikut lomba ini. Jadi saya ambil, saya terima gitu kan. Karena saya ingin lihat jalan yang terakhir yang akan saya tempuh itu maksudnya apa yang Tuhan mau gitu. Karena jujur saya nggak punya ambisi untuk harus apa, karena kalau saya pikirkan sendiri harus jalan hidup seperti apa itu jadi stres sendiri gitu. Jadi ya selama ada maksud yang ingin Tuhan taruh ya udah saya ambil gitu. Untuk keseharian ya saya murid pada umumnya gitu. Kalau pas lagi nggak ambis ya nggak ambis banget gitu. Misalnya kalau pas lagi belajar, kalau misalnya saya tahu porsi saya sih Pak, misalnya
ada saatnya saya harus ambisius gimana, tapi kalau pas lagi males ya males sama kayak biasanya gitu. Tapi pas di perlombaan ini karena memang kita punya tanggung jawab dan ada targetnya. Sebenarnya saya itu nggak berpikiran harus menang sih. Yang penting yang pertama nih jujur nggak kalah dengan nggak jadi kekalahan dengan memalukan gitu. Maksudnya kita tetap bertanding tapi dengan cara pejuang, dan walaupun kita kalah tapi kita punya udah dikenang gitu, kita kekalahan tapi dalam hal yang keren gitu. Jadi masih ada bobotnya walaupun kita kalah. Jadi itu sih, saya cuma berlomba untuk dapat apa ya, nggak harus menang, yang intinya ya berusaha aja dulu gitu. Itu sih Pak. Oke, jadi tidak ada yang beda jauh ya kebiasaan hari-harinya ya, yang artinya Iya, berarti semua anak atau setiap murid, setiap orang juga nggak harus melakukan sesuatu yang spektakuler selama sekolahnya gitu kan. Artinya biasa-biasa aja, tapi ya kadang ada momen-momen ajaib tertentu ya dalam hidup itu, kayak tiba-tiba dipilih atau ditunjuk, loh kok aku sih gitu kan. Yang lain kan ada yang jago, enggak kamu gitu kan. Wah, berarti pernah memang ada kayak gitu. Terus kayak misalkan kayak nggak nyangka juga bahwa bisa melangkah jauh ya, karena kan kalau nggak salah seleksinya kan provinsi dulu, terus artinya terus kayak apa namanya, mungkin kayaknya yang lain deh. Nah, tapi terus akhirnya dijalani dan ya sudah, karena mungkin mengemban amanah ya. Jadi selama itu adalah sesuatu yang baik dan kita ya bertanggung jawab atas kepercayaan orang gitu kan, yang mana orang itu udah mempercayakan kepada sesuatu kepada kita, ya kita usahakan untuk melakukan yang terbaik dari persiapan sampai pada hari H itu kan. Terus kira-kira itu sempat enggak apa namanya, kalang kabut enggak, atau dalam membagi waktu ya dalam latihan, apa namanya, mempersiapkan diri dengan kehidupan sehari-hari yang ya standarnya orang lah ya, belajar, kerja, sekolah. Dulu kan sekolah, terus mungkin lulus agak longgar ya, tapi kan ya sama, kita kan tetap orang-orang yang tanggung jawab terhadap keluarga, mungkin ya itu sempat ada gimana nih bagi waktunya nih, gimana kira-kira, siapa tahu ada yang penasaran. Seorang juara 3 ini tiap hari 24 jam itu berapa jam ya tidurnya? Jangan-jangan tidur cuma 1 jam atau 2 jam itu kan. Matanya sampai ada pandanya. Itu bisa ketebak sih Pak dari situ. Kalau soal jadwal ya Pak, jadwal itu sebenarnya quality time ya. Time-nya itu buat belajar sih, cuman sebenarnya itu untuk membagi waktu itu saya nggak mau terlalu menekan diri, cuman kalau saya nggak menjalaninya sih sebenarnya itu gimana ya, orangnya nggak terlalu punya motivasi untuk harus membagi waktu, saya harus belajar begini gitu. Pokoknya menurut saya harus belajar ya belajar, tapi mungkin ya karena mengemban amanah itu, jadinya kalau saya nggak melakukan sesuatu, saya gelisah, nggak bisa tidur, jadinya ya udah saya belajar aja. Cuman bukan karena saya ambisius atau gimana sih Pak, cuman ya karena punya tanggung jawab mungkin ya. Jadi ya kalau saya nggak belajar, saya tertinggal untuk hari ini, karena saya sendiri punya target harus hari ini selesai belajar ini, besoknya jadinya tinggal menambahi apa yang harus saya evaluasi dari pelajaran yang sebelumnya. Ada sempat masa stres jujur aja, karena memang banyaknya hal yang harus dikejar, apalagi pas awal-awal seleksi provinsi itu. Wah, itu luar biasa keteterannya. Tapi ya kalau ya sama seperti murid pada umumnya, masih sempat-sempatin meluangkan hobi. Oh. Ya itu. Iya. Ya itu baca komik, nonton anime gitu. Iya, anak anime. Ya, sempat-sempatin. Sebenarnya kalau dipikir, wah ngeri juga, tapi saya harus nyempatin, karena kalau nggak nyempatin ya juga bisa stres sendiri gitu. Ya, berusaha menormalkan keadaan juga sih. Seperti itu. Jadi ya nggak full tiap hari
10 jam atau bagaimana. Artinya sempat menikmati hidup Iya, ya. Jadi iya seorang benar-benar. juara itu juga life balance ya. Apa namanya kayak seimbang aja sih ya. Ya oke lah kita tetap tanggung jawab tapi ya jangan sampai sesuatu yang terlalu diforsir mungkin ya atau di anu itu kayak mungkin menjadikan yang hidup kita jadi kayak ini kok kayak nggak hidup ini kita ini ya kayak mungkin seperti itu jadi kayak Hmm. kok jadi kayak robot sih ngikuti ini terus kayak tersetting itu kayak gitu jadi ya ternyata Laura ini tidak anu ya tidak apa namanya kayak sebenarnya nggak terlalu anu sih maksudnya kayak nggak terlalu kayak wah setiap hari ini terus memang dari mungkin dari dia punya teknik khusus apa trik khusus ya standar biasa-biasa aja kan gitu kan kayak ya belajar belajar Benar-benar. belajar iya waktunya belajar belajar gitu kan ya ya standar normal tapi mungkin di waktu-waktu tertentu dia menambah porsinya gitu kan. Ketika mungkin moodnya bagus untuk atau waktunya cocok untuk belajar gitu kan atau mungkin ya ada momen-momen tertentu lah. Oke, terus mungkin karena ini bidang farmasi ya, sesuatu yang berhubungan dengan obat. Nah, ini LKS ini kan anak kejuruan ya, artinya berarti kan udah spesifik ya. Memang Laura ini hidupnya farmasi banget atau sebenarnya farmasi itu ya karena sekolah aja gitu loh. Mungkin atau orang tuanya orang farmasi, jadi mungkin punya bekal, punya modal dari kecil mungkin ya. Jadi kayak tahu oh dunia farmasi jadi kayak misalnya ditekuni dan digeluti atau mungkin ya masih kayak remaja labil kan cobain farmasi cobain apa cobain gitu kan siapa tahu kan kira-kira gimana farmasi banget atau enggak ini kira-kira Laura ini Sebenarnya menumbuhkan jiwa jadi anak farmasi itu dari kecil. oh Saya dari punya kecil almarhum kakek saya udah meninggal. Beliau itu huh? dulu pernah jadi staf di apotik. Bapak saya juga pernah pas maksudnya ngisi luang waktu sekolah karena dulu kan regulasi peraturannya nggak terlalu ketat kan Pak yang ngatur yang harus bekerja di apotik harus seperti apa Oh gitu. Jadi iya iya ya uh, jadi yang selama orang itu bisa diajari dan bisa memahami konsep cara kerja apotik ya udah nggak apa-apa. Jadi beliau yang menanamkan diri saya dari kecil. Saya sebenarnya nggak gimana ya Pak. Farmasi itu bukan kayak benar-benar saya benar-benar harus pengen. Cuman mungkin karena ada motivasi dari beliau gitu. Saya pengen beliau tuh pengen banget punya cucu yang terjun di dunia farmasi gitu. Jadi beliau yang ngasih arahan farmasi itu enak, jadi apoteker nantinya. Baru nggak lama beliau udah meninggal. Jadi saya berpikir gitu. Sebenarnya nggak gimana juga, tapi kalau saya nggak masuk farmasi, saya nggak ada pikiran harus ke jurusan mana atau ke apa itu jurusan mana juga nggak ada pikiran. Jadi ya udah kayak menjalani sebuah apa ya sebuah komitmen mungkin dari apa itu almarhum kakek saya gitu bukan beban hidup juga tapi lebih ke kayak ada mimpi besar sebuah dari keluarga saya itu bahwa walaupun saya mungkin nanti endingnya nanti nggak jadi apoteker tapi selama beliau udah pernah lihat saya untuk mempelajari sebuah hal yang ingin beliau kenalkan ke saya gitu dan urusan nantinya gimana sekarang saya udah ngerasain sih Pak bagaimana happy-nya di farmasi susah senangnya gitu dari beliau sih. Jadi motivasi kayak gitu. wow saya kalau bahas-bahas keluarga dan apalagi kakek ini kayak apa ya kayak tersentuh aja sih kayak ya keinginan dari kakek itu kan biasa kayak cucu dan hubungan cucu dan kakek itu kan kayak banyak baiknya ya. Kalau Iya anak dan orang tua benar-benar. kan sering ada beberapa yang mungkin selek gitu atau beda pandangan. Tapi kalau sama kakek kan banyak hubungan baiknya ya karena dimanja-manja lah. Dan kakek kayak kepingin suatu itu jadi kayak ya apa ya jadi kayak ya mungkin dorongan atau motivasi kuat bagi kita untuk ya untuk menyenangkan mereka atau mungkin setidaknya untuk oh coba dulu dah mungkin kalau cocok ya oh seperti ini tuh dunia yang dibayangkan oleh si kakek dulu ketika memang berharap cucunya itu masuk kayak gitulah kayak gitu Iya. jadi ya berarti selama ini menikmati ya di dunia farmasi ya sampai akhirnya
enak gitu mempelajari apapun yang ada di dunia farmasi? Ya, nikmati. Menikmati ya. Enak ya? Nggak susah ya? Susah, Oh, susah. susah. Tapi Huh? gimana? Kayak ada adrenalin sendiri gitu, Oh, Pak. adrenalin. Ya. Menantang sesuatu yang Kayak apa itu? Iya, menantang. Memang ada saatnya kita akan merasa wah keren, tapi ada saatnya kita bakal ngerasa jatuh banget. Tapi ya itu adrenalin yang terpacu itu yang bisa buat kita udah sampai sini gitu, nah udah sampai tahap ini dan iya. ngerasa jadi farmasi tuh, anak farmasi tuh keren lah dari perjuangannya itu gitu. Cobain biologi dulu biar ngerti keren. Jadinya kayak gini nanti, jadi orang podcast. Nah, jadi kalau nyobain jurusan biologi, jadi apa? Jadi YouTuber. Ternyata ya seperti itu. Artinya ya mungkin bagi semuanya, mungkin yang nonton ini entah murid jika di jurusanmu itu kurang misalkan agak susah, yaitu mungkin bisa jadi adalah memacu adrenalinmu untuk ketika kamu akhirnya bisa melewatinya itu kayak suatu kelegaan atau ya udah memang gitu kan. Jadi kayak ya tidak ada yang mudah kalau kamu memang nggak mau mempelajari gitu kan. Males duluan ya nggak ada gitu kan. Oke, bagus sekali dan mungkin kembali lagi ke LKS. Mungkin kemarin bisa diceritakan pengalaman LKS nasional ini apa namanya kayak ada kesulitan-kesulitan atau mungkin ada kayak apa ya kayak karena kan saya nggak pernah ya ikut turnamen yang level nasional yang kayak saya mewakili provinsi kayak dulu kan saya di Surabaya Jawa Timur gitu kan misalkan saya mewakili putra dan putri Jawa Timur jadi ajang kayak putri Indonesia gitu kan saya putranya Indonesia wong saya wajahnya kayak gini kok mewakili putra daerah itu pasti ada yang lebih ganteng gitu kan nah Iya, iya, ini iya. berarti kan Laura ini kan membawa Kaltim. Terus gimana ini kira-kira? Apakah mungkin sempat ngobrol sama kontingen lain atau mungkin sharing-sharing atau mungkin ya kompetitor atau gimana nih kira-kira? Atau mungkin sedikit melihat kayak oh mungkin dari YouTube kan ada nih video-video sekolah atau provinsi lainnya. Itu kira-kira gimana nih pengalaman dan perasaannya selama lomba LKS nasional itu kan? Gimana kira-kira melihat dirinya dan provinsinya dan di Indonesia gitu kan secara umum gitu kan. Excited gimana atau mana gitu kira-kira? Untuk LKS tahun ini dari tahun sebelumnya sih lebih udah mulai menjurus ke industri farmasinya kan, Industri Pak. farmasi, Jadi iya, jadi poin yang saya dapat dari LKS ini sih lebih apa ya, kayak ketelitian gitu. Ketelitian. Kayak hal-hal kecil yang kita sepelehkan itu bahkan bisa menjadi poin yang besar gitu. Jadi tidak hanya dan itu pokoknya gimana ya? Lebih detail gitu. Yang ngitung kalkulator itu ya? Ngitung nggak pakai kalkulator ya, itu suatu hal yang itu di luar dugaan ya. Di luar apa? Iya, benar-benar. Kebiasaan anak farmasi kan ngitungnya boleh pakai kalkulator gitu. Bener ya? Maksudnya untuk hitung-hitungan yang 0, sekian itu kan di pelajaran hari-hari anak SMK itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting ketika tindakan. Tapi waktu kemarin gimana? Waktu kemarin? Tidak. Itu bisnya di situ. Iya, akhirnya menjadi suatu hal yang wow harus ngikut aturan panitia. Iya benar. Jadi kayak ada sesuatu yang beda gitu kan ketika. Tapi poin yang saya dapat itu kejujuran sih Pak. Apanya? Yang saya dapat kejujuran. Kejujuran. Wah, iya. Apa hubungannya lomba sama jujur ini? Maksudnya? Iya, Gimana cara pikir kayak gini. Apa itu semua yang kita kerjakan pada saat presentasi itu kan udah jadi sesi pertanggungjawaban kan Pak antara kita dan juri gitu ya kan. Jadi apa yang saya kerjakan, apa yang udah saya evaluasi dari diri saya, ada yang salah atau baik dari sediaannya rusak atau dari perhitungan jurnalnya yang salah. Ya udah saya betul-betul plong dan jujur ke juri bahwa saya ada salah di sini gitu. Jadinya ya
begitu. Jadinya hal-hal yang kecil kayak gitu loh Pak, maksudnya yang nggak Oh. terpikirkan, oh ada jadi ya gitu menurut Hmm. saya. Hmm. Jadi apapun yang terjadi kita diskusikan, maksudnya diskusi bukan hanya sekedar diskusi, cuman bisa berargumen bahwa saya salah di sini, tapi saya dapat perbaikan dan seperti ini gitu. Jadi bukan Ah. sekedar ya saya salah gitu, ya gitu. Hmm. Oh iya ya, oke. Jadi LKS ini ketika kalau mungkin ada teman-teman yang belum tahu, itu bisa disimak videonya di YouTube Skakas TV ya. Jadi ada apa sih yang dilakukan ketika LKS farmasi itu kan. Jadi ada beberapa tahapan dan yang diceritakan oleh Laura tadi adalah ketika presentasi itu setelah melakukan tindakan yang meracik obat dan bla 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 bla, itu ada sesi presentasi dan diskusi atau tanya jawab. Nah, di situ mungkin bayangan saya ya, kan orang kan pengen terlihat baik toh, maksudnya kayak dibagus-bagusin, maksudnya kayak misalkan, oh idealnya itu obat ini tuh A gitu kan, tapi ternyata waktu pelaksanaan dia nggak bisa A, B, lah waktu presentasi tetap ngomong A lah, yang ngomong yang bagus lah, tapi enggak ternyata, mungkin menurut Laura lebih baik yang ngomong B aja, orang kita melakukan tindakannya B kok, nah dan hasilnya B kok, ngapain harus ngikut-ngikut yang hasil yang fiktif itulah seperti itu. Jadi itu sangat dihargai ya ternyata di LKS gitu kan atau di ajang lomba ya. Walaupun daring jarak jauh gitu kan. Itu daring itu kan ada potensi-potensi ya untuk entah di apa namanya diakali di videonya atau tapi ternyata memang kejujuran ngefek ya dan benar-benar dihargai lah istilahnya kayak gitu. Oh ya saya baru tahu ya kayak gitu. Soalnya kemarin cuma ngerekam doang, ngeliat-liat sekilas terus ngomong apa sih ini? Ya presentasi biasa gitu kan. Oh ternyata ada sisi-sisi itu ya. Oke. Terakhir karena udah kayaknya panjang banget. Moga-moga nggak sampai 1 jam, 1 jam atau 2 jam. Kebablasan nanti. Zoomnya ya nggak nutup juga ya. Karena 2 orang bisa lama ini. Terakhir mungkin eh, pesan atau kata-kata motivasi atau kata-kata Hmm. penutup atau sesuatu yang membuat mungkin untuk pemirsa sekalian yang teman-temanmu atau adik-adik kelas di farmasi atau di sekolah kita atau yang lain ya. Kira-kira apa nih kata-kata dari sang juara 3 nasional nih untuk semuanya yang mungkin jangan-jangan menginspirasi anak kecil yang kayaknya wah jangan-jangan siapa tahu. Oke, kira-kira apa nih? Terakhir. Oh ya, yang pertama itu enggak. Wow. Jadi selama kita dapat suatu perkara, maksudnya suatu persoalan, ambil hikmahnya walaupun itu berat, karena pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang Tuhan ingin taruh di hidup kita gitu. Yang kedua, jalanin dengan ikhlas. Terus saya dapat motivasi dari Ibu Lita, pembimbing saya. Oh iya, terima kasih Bu Luruskan Lita. niat. Ya, untuk Bu Lita, beliau selalu memberi saran dan support, luruskan niat. Apapun yang terjadi, luruskan niat. Tidak mengejar ambisi yang terlalu keras. Tapi apapun itu kita berusaha dulu dan sepenuhnya kita ikhlaskan kepada Tuhan, entah itu mau hasilnya gimana gitu. Jadi kalau pas kita udah ikhlas, ya udah kita plong. Kita nggak akan terhantui oleh kekalahan atau menyalahkan diri sendiri, dan juga support orang sekitar itu sangat penting. Jadi tetap semangat, optimis bisa, dan tetap niatkan dengan lurus apa yang ingin kalian capai dan kalian ingin gapai. Seperti itu. Oke. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi mulai dari niat, mulai dari keikhlasan sampai pada ya udah kalau udah berusaha yang terbaik itu akan membuat hati atau diri kita itu ya sudah itu tidak bakal terbebani dengan kecewa yang berlebih mungkin seperti itu ya. Benar-benar. Jadi memang ternyata memang LKS atau lomba tingkat nasional itu tidak hanya faktor teknis bagaimana penguasaan dari materi dari lombanya itu sendiri ya. Misalkan kayak ya udah farmasi tentang farmasi aja gitu kan. Tidak, ada faktor mental, faktor psikis, ya sama aja ya. Sama aja ya. Maksudnya faktor-faktor kayak dukungan dari keluarga, orang terdekat,
Wah, berarti saya kegeeran nih. Kan saya tiap hari duduk di kantor deket kan. Saya disebut berarti tadi ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain ya. Saya Iya, tukang ribut di ruangan ya. Ya orang terdekat, teman-teman, keluarga dan lain-lain. Itu ternyata nah, berpengaruh terhadap bagaimana kesiapan ketika. Karena memang ada juga lomba terjadi ya. Anak itu pintar, sangat jago, tapi waktu lomba mungkin ngeblank atau kayak deg 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 nervous atau apa ya. Mungkin ada ya kayak gitu ya. Jadi kayak ya itu mental. Akhirnya mungkin dari beberapa pemenang itu adalah selain menguasai materi itu juga penting untuk melatih kesiapan mental atau bagaimana kita menyikapi lomba itu sendiri gitu kan. Jadi nggak melulu tentang materi. Oke. Baik, itu mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya dalam podcast saya yang agak nggak jelas ini. Kebanyakan saya ngomong kayaknya. Enggak lah, banyak juga ngomongnya. Jadi terima kasih untuk Laura waktunya. sama-sama. Ya, selamat untuk keberhasilannya mendapatkan juara 3 nasional. Semoga dapat menginspirasi. Semoga ini adalah momentum yang berharga dalam hidupnya yang dapat membuat lompatan yang lebih baik lagi ke depan, Amin, entah amin. untuk apapun itu ya dalam kehidupanmu maupun pembimbing. Terima kasih untuk Bu Lita selaku pembimbingnya dan tim farmasi SMK Kesehatan Erlangga, Kaltim dan sebagainya yang mendukung penuh, kepala sekolah Pak Firman, saya sebut juga Pak Firman, terima kasih telah menyediakan listrik di sekolah dan wifi. Terima kasih. Ini konten iseng jadi serius. Oke, jadi untuk semuanya yang telah mendukung Laura dan mendoakan, terima kasih kami ucapkan keberhasilan ini untuk kita semua, untuk menginspirasi, untuk capaian yang lebih baik. Dan kita mengambil banyak hikmah atau manfaat seperti kata-kata Laura tadi, ambil hikmah dalam tiap kesempatan atau momen yang terjadi dalam hidup. Oke, terima kasih itu aja. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah Laura, dadah. Oke, selamat malam.